Pemirsa, selain PKB dan Nasdem, PD Perjuangan dan PKS tengah mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Meski kedua partai ini memiliki riwayat bak minyak dan air di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, kini PKS membuka diri untuk bekerja sama dengan PD Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024. Namun koalisi ini tentu tidak mudah terwujud jika masing-masing partai menginginkan kursi calon wakil gubernur Jakarta. Untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, politikus senior PD Perjuangan Arya Bima, dan peneliti senior BRIN bidang politik Prof. Lili Romli. Assalamualaikum Pak Hidayat, Mas Bimo, Prof. Lili. Waalaikumsalam. Baik. Wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Pak Hidayat, saya ke Anda dulu. Sudah seintens apa komunikasi PKS dan PD Perjuangan untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta? Ya, seperti partai-partai yang lain, PKS pastilah melakukan komunikasi politik, baik langsung, tidak langsung, resmi maupun tidak resmi. Tapi saya ingin mengklarifikasi tadi yang disebutkan di pengantar bahwa seolah-olah basis massa antara PDIP dan PKS itu ibarat minyak dan air, bertentangan, dan sebagainya. Itu hanya ada di wacana para sebagian pakar maupun di media. Di tingkat lapangan, kalau tahun 2017 dalam Pilgub di Jakarta kita berbeda pilihan, tetapi tahun 2015 waktu Pilwalkot Banjarmasin, PKS PDIP berkoalisi dan kita menang. Tahun 2018 setelah Pilgub di Jakarta, PKS dan PDIP juga berkoalisi di Pilgub di Sulawesi Selatan dan juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur kita belum menang, tapi di Sulawesi Selatan kita menang. Jadi harap dikoreksi bahwa tidak benar bahwa koalisi ini tidak dimungkinkan karena ibarat minyak dan air, bertentangan. Apalagi ideologi kita sejenis atau sama kok. Kita semuanya di Indonesia, kita semuanya NKRI, kita semuanya eksistensi kita berbasiskan pada undang-undang tentang pemilu dan partai politik. Sama saja, tidak ada yang berbeda di antara kita dalam konteks ideologi berkeindonesiaan. Jadi dengan demikian maka komunikasi antara kita sangat-sangat cair. Bahkan tadi di depan antara saya dengan Pak Aryo Bimo yang tokoh senior di PDIP, kita bahkan bisa main badminton bareng-bareng di DPR gitu ya. Kita berarti Pak Hidayat, pertarungan di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ketika PKS mengusung Anies, kemudian PD Perjuangan mengusung Ahok, sekarang tidak relevan lagi ya? Semuanya sudah cair kembali untuk 2024? Ya memang tidak relevan. Tadi saya katakan 2015 sebelum itu kita sudah berkoalisi di Banjarmasin. Di 2018 setelah itu pun, setelah 2018 kita berkoalisi dengan PDIP di Jawa Timur dan juga di Pilgub di Sulawesi Selatan. Jadi yang membuat tidak relevan itu bukan kami, tapi media dan atau para pakar yang ngompori itu. Ada pernyataan nih, saya ke Mas Bimo ya, kita masih ingat kok dulu ketika dalam satu sesi wawancara Mas Hasto mengatakan kami membuka kerjasama, tapi ada kecualinya dengan PKS. Nah untuk Pilkada DKI Jakarta apakah itu masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi, Mas Bimo? Setiap momen politik, entah itu pilpres, pileg, pilkada, itu kan proses pendidikan politik ya, proses pendewasaan baik di kalangan elit maupun masyarakatnya. Jadi saya melihat demokrasi itu sendiri akan terus mematangkan kedewasaan setiap kontestasi yang ada. PDI Perjuangan sudah berkali-kali melakukan berbagai kontestasi di dalam pilpres, pileg, dan pilkada. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Jokowi itu di Solo, Pak. Waktu itu Pak Hidayat juga masih DPR dari Solo. Itu produk yang diusung dari PDI Perjuangan dan PKS ya, tahun 2005 kita yang ngusung itu ya, waktu itu jangan dilihat seperti sekarang ya. Waktu itu Pak Jokowi hanya kalau menang tidak hanya unggul 38% itu, lawannya 32 dan 28. Jadi maksud saya bahwa ada beberapa proses tadi benar, kita nggak menyangkal bahwa kalangan elit di PKS dan PDI mungkin ini yang nasionalis konservatif, ini mungkin yang dianggap agama konservatif, tapi kita berangkat selalu dari apa yang ada untuk kepentingan masyarakat atau rakyat. Kalau sekarang kita bicara Jakarta, pernah kita berkontestasi antara Pak Ahok dengan Pak Anies, tetapi kemudian saya tidak melihat kontestasi-kontestasi berikutnya bagaimana hal-hal yang terkait berbagai parameter
primordial atau parameter-parameter yang sering muncul di dalam kontestasi, yaitu sektarianisme, bahkan mungkin separatisme kalau di Papua atau di daerah-daerah tertentu, itu muncul. Jadi intinya bahwa PDI Perjuangan tetap sama dengan PKS sebagai partai yang berideologi nasionalis. Artinya sebagai seorang nasionalis tentu spektrum pemikiran apapun tentu kita akan rangkul. Tapi tetap bahwa musuh nasionalisme itu hanya ada dua, sektarianisme dan separatisme. Jika kandidat itu bersih dari keduanya, maka tak ada masalah buat PDI. Semua kandidat akan dipertimbangkan ya, kecuali mungkin Dajjal itu ya. Intinya bahwa kita tidak menutup bahwa ada kelemahan-kelemahan di antara kandidat. Tak ada gading yang tak retak. Buat PDI Perjuangan, retak sedikit masih bisa ditambal asalkan jangan itu bolong. Nah, kita melihat kalau figur Pak Anies misalnya selama 5 tahun menjadi gubernur, rekaman track record apakah dia sektarian, walaupun di dalam proses sebelumnya adalah berbagai isu-isu atau berbagai persoalan-persoalan sektarian muncul, tentu Pak Anies juga akan banyak melakukan corrective action untuk hal yang menyangkut kompetensi ideologinya Pak Anies. Baik, Mas Saya Bimo. juga melihat bahwa dari PKS juga tidak ada satu persoalan untuk bisa bekerja sama Berarti dengan untuk PDI Perjuangan. 2024 ini Tapi tidak saat ada ini barrier, masih ada tidak perbedaan. ada kendala yang besar sekali ya, yang sangat-sangat fundamental yang bisa menghalangi kerjasama politik antara PDI Perjuangan dengan PKS. Kalau begitu saya tanya dulu ke Prof. Lili. Prof. Lili, selain memang kepentingan pastinya ingin menang di Jakarta, menurut Prof. Lili, apa sebetulnya kepentingan yang bisa menyatukan PDI Perjuangan dan PKS kali ini di Pilkada 2024? Prof. Lili, audionya belum terdengar? Halo, Prof. Lili. Baik, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Prof. Lili. Saya pindah lagi kalau begitu ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, pastinya semua partai ingin menang di Pilkada DKI Jakarta. Tapi apakah PKS melihat ada titik temu kepentingan yang sama antara PDI Perjuangan dengan PKS? Apakah ini kepentingan untuk lebih mensolidkan lagi masyarakat setelah Pilpres 2024? Ada kepentingan yang lebih besar lagi, Pak Hidayat? Ya, tentu kepentingan kita adalah kepentingan yang dalam tanda kutip ya, sesuai dengan prinsip proklamasi kemerdekaan di Indonesia, juga prinsip reformasi. Kita ingin yang lebih baik, dan apalagi ini Jakarta ya, melanjutkan kebaikan di Jakarta tentu adalah sangat baik. Dan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur di Jakarta telah terbukti beliau bukan sektarianis, apalagi separatis gitu ya. Bahkan beliau sangat dibujikan oleh komunitas lintas agama gitu. Jadi tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Pak Anies juga sangat bagus ya, di atas 80% bahkan. Dan tentu saja Jakarta memang pada periode yang akan datang dengan adanya undang-undang tentang IKN maupun undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, memang kondisinya tidak lagi sama dengan sebelumnya. Tetapi bukan berarti Jakarta menjadi suatu hal yang tidak dipentingkan, apalagi dalam undang-undang tentang IKN maupun daerah khusus Jakarta disebutkan bahwa pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN itu memerlukan kepres, dan sampai hari ini kepres itu belum ada, sehingga de facto ibu kota Indonesia masih Jakarta gitu ya. Dan bahkan nanti pelantikan presiden terpilih Pak Prabowo tanggal 20 Oktober yang akan datang, insya Allah masih di Jakarta. Itu artinya adalah kepres kalaupun akan ditandatangani kepindahannya adalah oleh Presiden, bukan Pak Jokowi, tapi oleh Presiden yang akan datang kalau akan ditandatangani. Tapi artinya adalah Jakarta tetap sangat dipentingkan karena ini adalah tetap disebut sebagai daerah khusus gitu ya, seperti juga Aceh, Jogja, dan Papua. Karenanya memang memerlukan pemimpin yang punya track record yang sangat bagus, track record yang bisa menghadirkan Jakarta yang bermartabat, Jakarta yang berkualitas dengan warganya yang juga berkualitas, demokrasi yang lebih baik lagi. Dan kami melihat
salah satu daripada kandidat yang terbaik memang adalah Pak Anies Baswedan, dan saya yakin PDIP pun juga mempunyai pemikiran yang sama bahwa Jakarta kita hendaknya memang terus dari waktu ke waktu menghadirkan ikon keunggulan daripada Indonesia, menghadirkan Indonesia yang bermartabat menuju pada Indonesia emas, dan itu memang memerlukan hadirnya kepemimpinan yang sudah teruji, dan PDIP yang kemarin pada 2019 pemenang pemilu di Jakarta, 2014 juga pemenang pemilu di Jakarta, ketika Pak Anies terpilih menjadi gubernur maupun menjadi gubernur, PDIP adalah pemenang pemilu dan menjadi ketua DPRD-nya, dan karenanya pasti sudah sangat mempunyai pengalaman yang panjang berinteraksi dengan Pak Anies dan mendapatkan Pak Anies dengan segala dinamikanya ternyata mendapatkan begitu banyak penghargaan ya dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk juga mendapatkan dukungan daripada masyarakat di Jakarta. PDIP saya yakin mencatat ini, dan bila kemudian sekarang PDIP mewacanakan untuk juga mendukung Pak Anies, saya kira itu juga satu hal yang positif. Oke, Prof Lili sudah bergabung lagi, Prof Lili? Iya, baik. Udah Mbak. Baik, Makasih. Prof Lili. Maaf ada ya, tadi Pak Hidayat mengatakan semua bisa melihat bagaimana rekam jejak Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain memang rekam jejak, Prof Lili, apakah Anda melihat sosok Anies yang sering dinilai sebagai antitesa dari penguasa, dari pemerintah pusat, itu menjadi sosok yang akhirnya bisa mempertemukan kepentingan PKS dengan kepentingan PDI Perjuangan karena merupakan antitesa dari pemerintahan pusat, dari penguasa saat ini? Ya, saya kira betul itu Mbak. Bagaimanapun kita harus jujur mengetahui bahwa Pak Anies Baswedan adalah antitesa dari Pak Jokowi. Oleh karena itu PKS dan PDIP itu menjadi titik temu karena boleh katakan ya quote and quote menghadapi common enemy, musuh yang sama. Saya kira di tingkat bawah masih ada sebenarnya sekat-sekat ideologis antara PDIP dan PKS. Tapi karena kepentingan yang lebih besar, sekat-sekat itu kemudian menjadi cair. Dan ini saya kira suatu ya hal yang baik saya kira untuk ke depan. Bukan karena faktor kepentingan kekuasaan, tetapi memang kebersamaan dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi sekat-sekat ideologis itu harus cair dan bersatu untuk bagaimana membangun bangsa dan negara. Nah, mungkin ini adalah titik awal bagi PKS dan PDIP untuk semacam konvergensi ya. Antara dua ideologi nasionalis dan Islam ini. Dan saya kira juga memang Pak Anies sudah membuktikan juga ketika selama memimpin di Jakarta, tuduhan-tuduhan sektarianisme, politik identitas, dan lain sebagainya itu buyar semuanya. Karena ternyata Pak Anies mencoba merangkul semua kelompok dan golongan. Bahkan ya kan kita menarik juga arus bawah di PDIP di DKI yang menginginkan Pak Anies. Ini membuktikan bahwa selama 5 tahun Pak Anies memimpin itu memang merangkul orang-orang PDIP, orang-orang yang berseberangan dengan Pak Anies. Mencoba memang Pak Anies itu mengayomi semua kelompok dan golongan. Baik, kalau begitu. Nanti kita akan lanjut lagi dialog di segmen berikutnya. Jika partai-partai ini sepertinya sudah cukup bersepakat untuk mengusung nama calon gubernurnya, bagaimana dengan calon wakil gubernurnya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.